Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTube dan rekan-rekan guru yang sedang mempersiapkan diri dalam mengikuti uji pengetahuan PPG. Kali ini saya akan berbagi soal PCK atau Pedagogical Content Knowledge dan SJT, Situational Judgment Test, uji pengetahuan PPG dalam jabatan 2024 lengkap dengan kunci jawabannya. Bagi rekan-rekan guru bisa mendapatkan soal-soal ini di internet, namun dalam video ini saya akan membacakannya. Semoga bisa membantu rekan-rekan guru yang sedang mengikuti PPG dalam mempelajari soal-soal ini sebagai referensi dalam mengikuti uji pengetahuan. Semoga dengan video ini rekan-rekan guru bisa mempelajari soal-soal UPPPG ini sambil melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari. Mari kita mulai, semoga bermanfaat. 1. Pak Iwan, seorang guru, telah mengamati bahwa beberapa siswanya mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep kimia yang diajarkan. Ia ingin menggunakan hasil asesmen untuk memperbaiki strategi pembelajaran di kelasnya. Metode asesmen mana yang paling efektif untuk tujuan ini? A. Pak Iwan dapat mengadakan kuis singkat setiap akhir pembelajaran untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang baru diajarkan. B. Pak Iwan membuat proyek kelompok sebagai asesmen, di mana setiap kelompok harus menyajikan topik kimia tertentu dan mendiskusikannya dengan kelas. C. Pak Iwan memberikan tes formatif mingguan yang mencakup pertanyaan-pertanyaan efektif untuk mengukur pemahaman konseptual siswa. D. Pak Iwan memanfaatkan tes standar nasional yang telah ada sebagai alat ukur kemajuan siswa dan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil tes tersebut. Jawabannya C, yaitu Pak Iwan memberikan tes formatif mingguan yang mencakup pertanyaan-pertanyaan efektif untuk mengukur pemahaman konseptual siswa. 2. Anda mengajar di kelas yang beragam, termasuk beberapa siswa yang bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia. Salah satu siswa yang berbahasa ibu lain tampak kesulitan memahami instruksi dan materi pelajaran yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Anda akan mengalami situasi ini untuk memastikan bahwa siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik? A. Anda terus mengajar seperti biasa, berharap siswa tersebut akan menyesuaikan diri seiring waktu. B. Anda menggunakan alat bantu visual yang lebih banyak, serta menggabungkan beberapa instruksi dalam bahasa ibu siswa tersebut. C. Anda meminta siswa lain yang fasih dalam kedua bahasa untuk membantu menerjemahkan instruksi dan materi pelajaran untuk siswa tersebut. D. Anda mengadakan sesi tambahan khusus untuk siswa tersebut untuk membantu mereka memahami materi dalam bahasa Indonesia. Jawabnya adalah B. Anda menggunakan alat bantu visual yang lebih banyak serta menggabungkan beberapa instruksi dalam bahasa ibu siswa tersebut. 3. Bu Ira, seorang guru bahasa Inggris di SMP Harapan Bangsa, menyadari bahwa beberapa muridnya mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, khususnya dalam keterampilan berbicara dan mendengarkan. Dia ingin memanfaatkan asesmen sebagai alat untuk memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Metode asesmen mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini? A. Bu Ira menugaskan siswa untuk merekam video diri mereka sendiri sedang berbicara tentang topik yang telah dipelajari dan
menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. B. Bu Ira menggunakan tes pilihan ganda reguler untuk menilai pemahaman siswa tentang kosakata dan tata bahasa yang telah diajarkan. C. Bu Ira mengadakan role play di kelas, di mana siswa harus berinteraksi menggunakan bahasa Inggris dan dinilai berdasarkan kemampuan komunikasi mereka. D. Bu Ira memberikan tugas esai yang harus ditulis siswa di rumah untuk mengevaluasi kemampuan menulis dan pemahaman mereka. Jawabnya adalah A. Bu Ira menugaskan siswa untuk merekam video diri mereka sendiri sedang berbicara tentang topik yang telah dipelajari dan menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. 4. Anda mengajar di sebuah kelas dan saat sesi tanya jawab, seorang siswa dengan percaya diri memberikan jawaban yang kurang tepat. Sebagai guru, bagaimana Anda akan memberikan feedback atau tanggapan agar siswa tersebut tetap termotivasi untuk belajar dan tidak merasa kurang? A. Anda langsung mengoreksi jawaban siswa tersebut dan memberikan jawaban yang benar. B. Anda memuji usaha siswa tersebut dalam berpartisipasi, lalu memberikan arahan atau petunjuk agar siswa tersebut bisa mendekati jawaban yang benar. C. Anda mengabaikan jawaban siswa dan meminta siswa lain untuk memberikan jawaban yang benar. D. Anda menanyakan alasan mengapa siswa tersebut memberikan jawaban tersebut dan mendiskusikannya bersama kelas. Jawabannya B. Anda memuji usaha siswa tersebut dalam berpartisipasi, lalu memberikan arahan atau petunjuk agar siswa tersebut bisa mendekati jawaban yang benar. 5. Selama diskusi kelas, Anda memberikan pertanyaan kompleks yang memerlukan pemikiran mendalam. Salah satu siswa Anda yang biasanya aktif memberikan jawaban yang jauh dari ekspektasi. Anda dapat melihat dari ekspresinya bahwa dia merasa tidak yakin dengan jawabannya. Bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini untuk memastikan dia tetap percaya diri dan berpartisipasi aktif di kelas? A. Anda memberikan pujian atas usahanya untuk menjawab dan kemudian meminta pendapat siswa lain untuk memberikan perspektif tambahan. B. Anda membiarkan jawabannya tanpa komentar dan beralih ke pertanyaan selanjutnya. C. Anda memberikan koreksi langsung tentang jawabannya di depan kelas. Jawabnya adalah D. Anda mengajukan pertanyaan tambahan yang berhubungan dengan jawabannya untuk membimbingnya ke arah yang benar. 6. Anda sebagai seorang guru baru saja menemukan sumber materi pembelajaran yang sangat bermanfaat di internet. Materi tersebut cocok dengan kurikulum yang Anda ajarkan dan Anda yakin siswa akan mendapatkan manfaat besar darinya. Namun, Anda sedang mempertimbangkan untuk menggunakan materi tersebut tanpa memberikan pengakuan atau kredit kepada sumber aslinya. Bagaimana Anda akan bertindak dalam situasi ini? A. Anda langsung menggunakan materi tersebut tanpa memberi kredit, karena yang terpenting adalah siswa mendapatkan manfaat. B. Anda memberi kredit pada sumber asli di dalam materi pembelajaran Anda, walaupun siswa mungkin tidak memperhatikan. C. Anda mencoba untuk mengubah materi tersebut sedikit sehingga terlihat berbeda dan kemudian menggunakan tanpa memberi kredit. D. Anda menghubungi pencipta atau penyedia materi tersebut untuk meminta izin penggunaan. Jawabnya B. Anda memberi kredit pada sumber asli di dalam materi pembelajaran Anda, walaupun siswa mungkin tidak memperhatikan. 7. Sebagai seorang guru, Anda menemukan sebuah aplikasi pendidikan yang menarik dan bermanfaat untuk siswa Anda. Aplikasi tersebut memang gratis, namun
ada klausal dalam syarat dan ketentuan yang menyebutkan bahwa data pengguna mungkin dibagikan dengan pihak ketiga. Bagaimana Anda akan bertindak? A. Anda langsung menerapkan aplikasi tersebut untuk semua siswa tanpa membahas masalah privasi. B. Anda memberitahu siswa dan orang tua tentang aplikasi dan potensi masalah privasi, meminta persetujuan mereka sebelum menggunakan. C. Anda menggunakan aplikasi hanya untuk contoh di kelas, tetapi tidak mewajibkan siswa untuk mengunduh atau menggunakan aplikasi tersebut di perangkat pribadi mereka. D. Anda mencari alternatif aplikasi lain yang memiliki kebijakan privasi yang lebih ketat dan tidak membagikan data dengan pihak ketiga. Jawabnya adalah D. Anda mencari alternatif aplikasi lain yang memiliki kebijakan privasi yang lebih ketat dan tidak membagikan data dengan pihak ketiga. 8. Sebagai seorang guru, Anda mendengar bahwa beberapa siswa Anda berbagi jawaban tugas lewat media sosial. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Membiarkan situasi ini dan tidak mengambil tindakan apapun, berharap siswa akan berhenti dengan sendirinya. B. Anda memberikan hukuman kepada seluruh kelas dengan memberi tugas tambahan. C. Anda mendiskusikan masalah ini di kelas, menjelaskan pentingnya kejujuran akademik, dan mendorong siswa untuk tidak berbagi jawaban. D. Anda memodifikasi cara pemberian tugas sehingga setiap siswa mendapatkan pertanyaan atau soal yang sedikit berbeda. Jawabnya adalah C. Anda mendiskusikan masalah ini di kelas, menjelaskan pentingnya kejujuran akademik, dan mendorong siswa untuk tidak berbagi jawaban. 9. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Salah satu siswa Anda memberikan hadiah berupa buku tulis yang bagus dan pena mahal kepada Anda. Siswa tersebut kemudian memberitahu Anda bahwa ia berharap bisa mendapat nilai yang lebih baik untuk ujian mendatang. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Anda menerima hadiahnya dan berterima kasih, tetapi tidak menjanjikan apa-apa terkait dengan nilai. B. Anda menolak hadiahnya dan menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya integritas akademik dan bahwa nilai harus diperoleh dengan usaha, bukan dengan hadiah. C. Anda menerima hadiahnya dan memberikan nilai tambahan kepada siswa tersebut sebagai tanda terima kasih. D. Anda melaporkan situasi ini kepada kepala sekolah atau pihak berwenang lainnya di sekolah. Jawabannya adalah B. Anda menolak hadiahnya dan menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya integritas akademik dan bahwa nilai harus diperoleh dengan usaha, bukan dengan hadiah. 10. Sebagai seorang guru, Anda menemukan bahwa salah satu siswa Anda seringkali terlihat lesu dan tidak fokus dalam pelajaran. Setelah berbicara dengannya, Anda mengetahui bahwa siswa tersebut seringkali terjaga hingga larut malam karena bermain video game. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Anda menegur siswa tersebut dengan keras dan memintanya untuk berhenti bermain video game sepenuhnya. B. Anda mengajak siswa tersebut berdiskusi tentang pentingnya keseimbangan antara waktu bermain dan waktu belajar, serta memberikan saran tentang manajemen waktu. C. Anda mengabaikan situasi tersebut, berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab orang tua siswa. D. Anda menghubungi orang tua siswa dan mengadukan kebiasaan bermain video game siswa tersebut tanpa berbicara lebih lanjut dengan siswa. Jawabnya adalah B. Anda mengajak siswa tersebut berdiskusi tentang pentingnya keseimbangan antara waktu bermain dan waktu belajar,
serta memberikan saran tentang manajemen waktu. 11. Sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa ada seorang siswa yang selalu datang terlambat di kelas. Setelah beberapa kali mengamati, Anda mendapati bahwa siswa tersebut seringkali lelah dan mengantuk selama pelajaran. Anda menduga ada alasan tertentu di balik keterlambatan dan kelelahan siswa tersebut. Apa langkah terbaik yang harusnya diambil oleh guru? A. Anda memanggil siswa tersebut ke depan kelas dan menanyainya tentang alasannya datang terlambat di depan seluruh kelas. B. Anda mengabaikan keterlambatan siswa tersebut dengan asumsi bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi siswa. C. Anda mengundang siswa tersebut untuk berbicara secara pribadi setelah pelajaran untuk mengetahui alasannya dan memberikan dukungan atau solusi jika memungkinkan. D. Anda segera menghubungi orang tua siswa tanpa mencoba berbicara dengan siswa terlebih dahulu. Jawabnya adalah C. Anda mengundang siswa tersebut untuk berbicara secara pribadi setelah pelajaran untuk mengetahui alasannya dan memberikan dukungan atau solusi jika memungkinkan. 12. Selama ujian tengah semester, Anda sebagai guru menyadari bahwa salah satu siswa, Rian, sedang mencontek dari lembar ujian siswa di sebelahnya. Anda mengenali Rian sebagai siswa yang rajin dan sering berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi tersebut tanpa merusak kepercayaan Rian kepadanya? A. Anda segera menarik lembar ujian Rian dan memberitahukan kepada seluruh kelas bahwa dia telah mencontek. B. Anda menuliskan catatan di lembar ujian Rian bahwa dia telah mencontek dan memberinya nilai 0 tanpa memberitahukannya. C. Anda menghampiri Rian, memberinya kesempatan untuk menghentikan perilakunya, dan memberikan peringatan tanpa mengungkapkannya di depan kelas. D. Anda memanggil Rian setelah ujian untuk mendiskusikan apa yang terjadi dan meminta penjelasan darinya sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Jawabnya adalah D. Anda memanggil Rian setelah ujian untuk mendiskusikan apa yang terjadi dan meminta penjelasan darinya sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. 13. Selama praktikum di laboratorium, Anda sebagai guru menyaksikan salah satu siswa, Lila, secara sengaja mengganti zat kimia yang seharusnya digunakan dalam eksperimen dengan zat kimia lain yang dia ambil dari Ra. Eksperimen tersebut berakhir dengan hasil yang tidak sesuai dan beberapa siswa lain mulai bingung. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi tersebut tanpa membuat Lila merasa terpojok? A. Anda segera menghentikan praktikum dan menegur Lila di depan seluruh kelas tentang kesalahannya. B. Anda melanjutkan praktikum tanpa mengambil tindakan apapun, berharap Lila akan mengakui kesalahannya sendiri. C. Anda menghampiri Lila secara pribadi, menanyakan alasannya, dan memberikan peringatan untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. D. Anda memberitahu kepada kepala laboratorium dan menyerahkan masalah tersebut sepenuhnya kepadanya. Jawabannya adalah C. Anda menghampiri Lila secara pribadi, menanyakan alasannya, dan memberikan peringatan untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. 14. Pada saat Anda sebagai guru memeriksa tugas rumah siswa, Anda menemukan bahwa tugas salah satu siswa, Arif, sangat mirip dengan tugas siswa lain, Rina. Kedua tugas tersebut hampir identik dan terlihat seperti hasil dari menyalin. Bagaimana Anda sebaiknya menangani solusi ini untuk memastikan keadilan dan integritas akademik, sekaligus menjaga hubungan baik dengan kedua siswa? A.
Anda memanggil Arif dan Rina ke depan kelas dan meminta keduanya menjelaskan di hadapan semua siswa. B. Anda mengabaikan kesamaan dalam tugas tersebut dan memberikan nilai yang sama kepada keduanya. C. Anda mengundang Arif dan Rina untuk diskusi pribadi, mencari tahu alasan di balik kesamaan tugas mereka, dan memberi nasihat serta konsekuensi yang sesuai. D. Anda segera memberi nilai 0 kepada keduanya tanpa mencari tahu alasan di balik kesamaan tugas mereka. Jawabnya adalah C. Anda mengundang Arif dan Rina untuk diskusi pribadi, mencari tahu alasan di balik kesamaan tugas mereka, dan memberi nasihat serta konsekuensi yang sesuai. 15. Anda sebagai seorang guru secara tidak sengaja menemukan informasi pribadi tentang salah satu siswa Anda yang mungkin mempengaruhi performa akademiknya. Bagaimana Anda sebaiknya bertindak agar tidak melanggar privasi siswa tersebut, sekaligus memberikan dukungan yang diperlukan? A. Anda memanggil siswa tersebut ke depan kelas dan membicarakan masalah pribadi tersebut di hadapan semua siswa. B. Anda mengabaikan informasi tersebut dan tidak melakukan tindakan apapun. C. Anda mengundang siswa tersebut untuk diskusi pribadi tanpa membahas detail informasi tersebut, tetapi menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggunya dan menawarkan dukungan jika diperlukan. D. Anda segera menceritakan informasi tersebut kepada seluruh staf pengajar di sekolah. Jawabnya adalah C. Anda mengundang siswa tersebut untuk diskusi pribadi tanpa membahas detail informasi tersebut, tetapi menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggunya dan menawarkan dukungan jika diperlukan. 16. Sebagai guru, Anda menemukan bahwa salah satu siswa Anda sering terlihat lesu dan kehilangan minat dalam kegiatan kelas. Anda curiga bahwa mungkin ada masalah di rumah atau kondisi lain yang mempengaruhi kesejahteraan siswa tersebut. Bagaimana Anda sebaiknya bertindak untuk mendukung siswa tanpa melanggar batasan profesional atau privasi siswa? A. Anda segera menceritakan dugaan Anda kepada semua guru lain di sekolah tanpa konfirmasi lebih lanjut. B. Anda memanggil orang tua siswa tersebut dan menceritakan dugaan Anda tanpa berbicara terlebih dahulu dengan siswa. C. Anda mengundang siswa untuk berbicara setelah kelas, mengekspresikan kepedulian Anda, dan menanyakan apakah ada hal yang ingin mereka bicarakan. D. Anda mengabaikan perubahan perilaku siswa tersebut dan tidak melakukan apapun. Jawabnya C. Anda mengundang siswa untuk berbicara setelah kelas, mengekspresikan kepedulian Anda, dan menanyakan apakah ada hal yang ingin mereka bicarakan. 17. Anda sebagai guru mengetahui informasi pribadi atau rahasia dari seorang siswa yang mungkin berdampak pada performa akademik siswa tersebut. Bagaimana sebaiknya Anda bertindak tanpa melanggar privasi siswa? A. Langsung mengkonfrontasi siswa tersebut di depan kelas mengenai informasi pribadi yang Anda ketahui. B. Mendekati siswa tersebut secara pribadi dan menawarkan dukungan emosional tanpa menyebutkan detail informasi yang Anda ketahui. C. Memberitahu teman-teman siswa tersebut mengenai informasi yang Anda ketahui agar mereka dapat membantu. D. Mengabaikan informasi tersebut dan memperlakukan siswa seperti biasa. Jawabnya B. Mendekati siswa tersebut secara pribadi dan menawarkan dukungan emosional tanpa menyebutkan detail informasi yang Anda ketahui. 18. Seorang siswa memiliki masalah pribadi dan seringkali absen, namun berusaha keras untuk mengikuti pelajaran. B.
Di akhir semester, siswa ini berada di ambang batas antara mendapatkan nilai lulus dan tidak lulus. Bagaimana Anda sebagai guru harus mempertimbangkan situasi ini dalam memberikan nilai? A. Memberikan siswa tersebut nilai lulus berdasarkan usahanya meskipun absennya banyak. B. Memberikan siswa tersebut nilai tidak lulus karena kriteria akademik tidak terpenuhi meskipun ada alasan pribadi. C. Mengadakan ujian tambahan atau tugas tambahan khusus untuk siswa tersebut untuk memberi kesempatan menaikkan nilai. D. Meminta siswa tersebut untuk mengulang mata pelajaran di semester berikutnya tanpa memberikan nilai di semester ini. Jawabnya C. Mengadakan ujian tambahan atau tugas tambahan khusus untuk siswa tersebut untuk memberi kesempatan menaikkan nilai. 19. Dalam suatu kelas yang Anda ajar, Anda menyadari bahwa seorang siswa sangat berbakat dan selalu mendapatkan nilai tertinggi. Namun seringkali terlihat terisolasi dan tidak memiliki teman. Anda khawatir hal ini berdampak pada kesejahteraan emosionalnya. Bagaimana Anda sebagai guru harus bertindak dalam situasi ini? A. Mengabaikan situasi tersebut karena tugas Anda hanya mengajar dan memberikan nilai, bukan mengurus masalah pribadi siswa. B. Memberi saran kepada siswa tersebut untuk bergabung dengan klub atau kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan interaksi sosialnya. C. Membicarakan situasi tersebut dengan konselor sekolah agar dapat memberikan dukungan yang lebih spesifik kepada siswa. D. Mengatur proyek kelompok atau kegiatan kelas yang mempromosikan kerjasama agar siswa tersebut memiliki kesempatan berinteraksi dengan teman-temannya. Jawabnya adalah D. Mengatur proyek kelompok atau kegiatan kelas yang mempromosikan kerjasama agar siswa tersebut memiliki kesempatan berinteraksi dengan teman-temannya. 20. Anda mendapati bahwa di kelas Anda terdapat sekelompok siswa yang selalu bekerja sama dalam setiap tugas dan ujian, hingga mengakibatkan hasil pekerjaan mereka tampak mirip. Anda curiga mereka saling mencontek. Bagaimana Anda sebagai guru harus mengatasi situasi ini? A. Menghukum seluruh kelompok dengan memberikan nilai 0 tanpa konfirmasi lebih lanjut. B. Secara pribadi mendekati siswa-siswa tersebut dan menanyakan tentang kemiripan hasil pekerjaan mereka. C. Mengatur tempat duduk yang berbeda untuk mereka dalam ujian atau tugas berikutnya tanpa memberitahu alasan sebenarnya. D. Mengadakan sesi refleksi kelas mengenai pentingnya integritas akademik dan konsekuensi dari mencontek. Jawabnya adalah D. Mengadakan sesi refleksi kelas mengenai pentingnya integritas akademik dan konsekuensi dari mencontek. 21. Anda sebagai seorang guru mengetahui bahwa rekan kerja Anda seringkali memanipulasi nilai siswa demi mencapai target sekolah. Bagaimana seharusnya Anda merespon informasi ini? A. Mengabaikan informasi tersebut dan fokus pada pengajaran Anda sendiri. B. Mengkonfrontasi rekan kerja Anda secara langsung dan meminta penjelasan. C. Membahas masalah ini dengan kepala sekolah atau tim pedagogik secara rahasia. D. Mengajak rekan-rekan guru lainnya untuk mendiskusikan masalah ini dan mencari solusi bersama. Jawabnya adalah C. Membahas masalah ini dengan kepala sekolah atau tim pedagogik secara rahasia. 22. Sebagai guru, Anda menyadari bahwa salah satu siswa Anda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan rekan guru lainnya yang bukan keluarganya. Anda khawatir hubungan tersebut mungkin mempengaruhi objektivitas nilai dan perilaku terhadap siswa tersebut.
Bagaimana Anda sebaiknya mengatasi situasi ini? A. Mengabaikan situasi tersebut karena Anda merasa itu bukan urusan Anda. B. Mendekati siswa untuk memastikan dia merasa nyaman dengan hubungan tersebut dan tidak ada masalah. C. Secara pribadi mendekati rekan guru untuk memahami hubungan mereka dengan siswa dan menyampaikan kekhawatiran Anda. D. Melaporkan observasi Anda kepada kepala sekolah atau tim pedagogik tanpa berbicara terlebih dahulu dengan rekan guru tersebut. Jawabnya adalah D. Melaporkan observasi Anda kepada kepala sekolah atau tim pedagogik tanpa berbicara terlebih dahulu dengan rekan guru tersebut. 23. Seorang siswa di kelas Anda mengumpulkan tugas yang kurang memadai. Bagaimana sebaiknya Anda sebagai guru memberikan umpan balik yang konstruktif tanpa merendahkan siswa? A. Anda mengatakan kepada siswa bahwa tugasnya sangat buruk dan harus diperbaiki jika dia ingin nilai yang lebih baik. B. Anda memberikan umpan balik tertulis yang rinci, mengidentifikasi di mana kesalahan terjadi dan menyertakan contoh cara memperbaikinya. C. Anda mengatakan kekurangan dalam tugas tersebut dan memberikan pujian atas usaha yang dilakukan oleh siswa. D. Anda mengundang siswa untuk bertemu secara pribadi dan mendiskusikan tugasnya. Menggarisbawahi aspek positif sebelum secara lembut mengatakan perhatian pada area yang perlu ditingkatkan. Jawabnya adalah B. Anda memberikan umpan balik tertulis yang rinci, mengidentifikasi di mana kesalahan terjadi, dan menyertakan contoh cara memperbaikinya. 24. Anda mengajar di kelas dengan keragaman latar belakang atau kemampuan siswa yang berbeda-beda. Salah satu siswa yang biasanya aktif dan antusias mulai terlihat tidak bersemangat dan sering menghindar dari partisipasi kelas. Bagaimana cara Anda sebagai guru menangani situasi ini untuk membantu siswa tersebut tanpa membuatnya merasa tertekan atau dikucilkan? A. Anda memanggil siswa tersebut ke depan kelas dan memintanya menjelaskan mengapa dia tampak tidak bersemangat belakangan ini. B. Anda mengabaikan perubahan perilakunya, berpikir bahwa siswa tersebut akan kembali aktif dengan sendirinya. C. Anda mendekati siswa tersebut secara pribadi setelah kelas, menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggu dan menawarkan dukungan. D. Anda memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut untuk meningkatkan partisipasinya di kelas. Jawabnya adalah C. Anda mendekati siswa tersebut secara pribadi setelah kelas, menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggu dan menawarkan dukungan. 25. Dalam sebuah kelas yang Anda ajar, Anda menyadari bahwa ada siswa yang sering terisolasi dari teman-temannya. Siswa ini tampak kesulitan untuk bergaul dan sering duduk sendirian selama istirahat. Sebagai guru, apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil untuk mendukung siswa ini agar lebih terintegrasi dengan teman-temannya? A. Anda berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut, menanyakan tentang perasaannya, dan memberikan saran cara untuk berinteraksi dengan teman-temannya. B. Anda mengabaikan situasi tersebut, menganggap bahwa siswa tersebut lebih suka menyendiri dan tidak memerlukan intervensi. C.
Anda secara terbuka mendiskusikan situasi siswa tersebut di depan kelas dan meminta saran dari siswa lain tentang cara membantunya. D. Anda menciptakan kegiatan kelompok di kelas yang secara khusus dirancang untuk memasukkan siswa tersebut ke dalam kelompok dengan teman-temannya. Jawabnya adalah A. Anda berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut, menanyakan tentang perasaannya, dan memberikan saran cara untuk berinteraksi dengan teman-temannya. 26. Seorang orang tua siswa datang ke sekolah dengan ekspresi tidak puas karena merasa anaknya diberi nilai yang tidak adil. Bagaimana Anda sebagai guru harus berkomunikasi dengan orang tua tersebut untuk meredam situasi tanpa mengabaikan kebijakan penilaian sekolah? A. Anda menjelaskan dengan tegas bahwa nilai yang diberikan final dan tidak ada ruang untuk negosiasi atau perubahan. B. Anda mengundang orang tua tersebut untuk mendiskusikan masalahnya secara pribadi, menjelaskan secara rinci tentang penilaian dan kriteria yang digunakan. C. Anda menyarankan orang tua tersebut untuk mengajukan keluhan resmi ke kepala sekolah jika mereka tidak puas dengan penilaian. D. Anda setuju untuk meninjau kembali penilaian dan mempertimbangkan untuk menaikkan nilai siswa tersebut agar orang tua merasa puas. Jawabnya adalah B. Anda mengundang orang tua tersebut untuk mendiskusikan masalahnya secara pribadi, menjelaskan secara rinci tentang penilaian dan kriteria yang digunakan. 27. Selama pelajaran, Anda menyadari bahwa salah satu siswa Anda tampaknya selalu menghindari kontak mata dan jarang berpartisipasi dalam diskusi kelas. Anda mencurigai bahwa siswa tersebut mungkin memiliki kecemasan sosial. Sebagai guru, apa langkah yang paling tepat untuk Anda ambil demi mendukung siswa tersebut? B. Anda mengabaikan perilaku siswa tersebut, menganggap bahwa dia akan mengatasi masalahnya sendiri seiring waktu. C. Anda mengatur pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk mendiskusikan kenyamanan dan kebutuhannya di kelas. D. Anda meminta siswa lain untuk mendorong siswa tersebut agar lebih aktif dan berpartisipasi selama diskusi kelas. Jawabnya adalah C. Anda mengatur pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk mendiskusikan kenyamanan dan kebutuhannya di kelas. 28. Anda mengajar di sebuah kelas di mana seorang siswa baru saja pindah dari sekolah lain. Siswa ini tampak kesulitan berpartisipasi dengan lingkungan baru, sering terlihat sedih, dan terisolasi dari siswa lain. Sebagai guru, bagaimana cara terbaik untuk membantu siswa ini beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru? A. Anda menghabiskan waktu ekstra untuk berbicara dengan siswa tersebut setelah kelas, menawarkan dukungan dan saran untuk beradaptasi. B. Anda membiarkan siswa tersebut untuk menyesuaikan diri sendiri, berpikir bahwa ini adalah bagian penting dari proses belajar. C. Anda meminta beberapa siswa yang ramah dan terbuka untuk membimbing dan mengajak siswa baru tersebut bergabung dalam aktivitas kelas. D. Anda langsung membawa siswa baru tersebut ke konselor sekolah untuk mendapatkan dukungan profesional. Jawabannya adalah C. Anda meminta beberapa siswa yang ramah dan terbuka untuk membimbing dan mengajak siswa baru tersebut bergabung dalam aktivitas kelas. 29. Anda sedang bekerja dalam sebuah tim yang terdiri dari beberapa rekan guru lain untuk menyusun kurikulum baru. Namun tim Anda menghadapi perbedaan pendapat yang signifikan terkait beberapa aspek penting dari kurikulum. Sebagai anggota tim,
Bagaimana Anda sebaiknya berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif? A. Anda menegaskan pendapat Anda dengan kuat, berusaha meyakinkan tim bahwa ide Anda yang paling benar. B. Anda menghindari konflik dan setuju dengan mayoritas, meskipun Anda tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan tersebut. C. Anda mengusulkan untuk melakukan voting, di mana keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak. D. Anda mendorong diskusi terbuka, di mana setiap anggota tim dapat menyampaikan pendapat dan alasan mereka sebelum mencapai kesepakatan. Jawabnya adalah D. Anda mendorong diskusi terbuka, di mana setiap anggota tim dapat menyampaikan pendapat dan alasan mereka sebelum mencapai kesepakatan. 30. Anda mengajar di kelas yang memiliki seorang murid dengan gangguan spektrum autisme. Murid ini seringkali kesulitan untuk mengikuti instruksi verbal dan cenderung terisolasi dari teman sekelasnya. Sebagai guru, apa langkah terbaik yang Anda ambil? A. Anda mengabaikan kebutuhan khusus siswa tersebut dan mengajar seperti biasa dengan asumsi bahwa mereka akan beradaptasi secara alami. B. Anda memodifikasi cara menyampaikan instruksi dengan menggunakan alat bantu visual dan mengatur sesi khusus untuk membantu siswa tersebut berinteraksi dengan teman sekelasnya. C. Anda meminta bantuan dari spesialis pendidikan khusus untuk bekerja secara individu dengan siswa tersebut, sementara Anda fokus pada siswa lain di kelas. D. Anda sering mengadakan diskusi kelas tentang autisme dan inklusivitas, namun tidak mengubah metode pengajaran Anda secara signifikan. Jawabnya adalah B. Anda memodifikasi cara penyampaian instruksi dengan menggunakan alat bantu visual dan mengatur sesi khusus untuk membantu siswa tersebut berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya. Demikian soal-soal ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.